Pemerintah Provinsi DKI Jakarta giat mengerjakan pembangunan demi Jakarta bersih dan lebih baik. Salah satunya dengan merevitalisasi Blok A dan Blok B Pasar Minggu Jakarta Selatan. Berikut laporan reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Rio Cornelianto. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melakukan revitalisasi Blok A dan Blok B di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Revitalisasi ini dilakukan karena bangunan tersebut dianggap sudah tidak layak digunakan. Lokasi binaan Blok A memiliki luas lebih dari 1.600 meter persegi. Blok ini dikhususkan bagi pedagang buah-buahan. Selama ini lokasi ini tampak kumuh dan jorok. Karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya peremajaan agar warga dapat lebih nyaman berbelanja buah di Pasar Minggu. Sementara itu, lokasi binaan Blok B memiliki luas lebih dari 1.000 meter persegi dengan pedagang yang khusus menjual sayur-sayuran. Kondisi yang kotor dan sudah tidak layak untuk digunakan juga menjadi persoalan sendiri di salah satu pasar terbesar di Jakarta Selatan ini. Revitalisasi sejumlah kawasan serta bangunan yang tidak layak ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk merubah wajah pasar dari kesan kumuh dan kotor. Revitalisasi Blok A dan Blok B hingga kini belum dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses pelelangan. Nantinya Blok A dan Blok B dapat menampung lebih dari 150 pedagang. Sebagai informasi tambahan, di Pasar Minggu ini juga terdapat lokasi binaan Blok C yang kini telah direvitalisasi menjadi pusat kuliner di sini. Prilia Carvalho, Rio Cornelianto, Berita 1 Jakarta. Pemprov DKI hari ini melakukan pencanangan HUT ke-490 Kota DKI Jakarta. Pencanangan ini bertema Beragam Bersatu Melayani. Ya, acara ini dihadiri oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta. Acara digelar di Penjaringan Jakarta Utara. Sejak pagi, warga sudah memenuhi Taman Waduk Pluit untuk hadir dan meramaikan kegiatan ini. Jarod beserta rombongan yang hadir langsung disambut lewat prosesi adat Betawi, yakni palang pintu. Menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-490 tahun, Jarod mengajak agar seluruh warga DKI Jakarta dapat bersatu dalam keberagaman. Jadi kita tema HUT itu selalu kita jadikan fokus kita dalam bekerja ya. Jadi tema yang kemarin ya, itu kan temanya itu bersih, maju, melayani, gitu ya. Yang tahun Puncak perayaan HUT Jakarta ke-490 akan berlangsung pada tanggal 2 Juni 2017 lewat upacara dan rapat paripurna. Selain itu juga akan ada peresmian beberapa proyek yang selama ini sudah dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Acara pencanangan ini juga diisi dengan pelepasan 490 ekor merpati yang melambangkan kesetiaan. Merpati sebagai simbol kesetiaan rakyat Indonesia terhadap Pancasila serta mengajak seluruh rakyat Indonesia, terlebih warga Jakarta untuk hidup dalam keberagaman dan saling menjaga kerukunan tanpa ada diskriminasi. Kristo Suryo Kusumo, Kesa Panaji, Rizky Andrianto, Berita 1 Jakarta. Lahan seluas 10 hektar yang padat penduduk diubah Pemprov DKI Jakarta menjadi sebuah taman yang kini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Waduk Pluit kini menjadi tempat favorit warga Jakarta Utara untuk berolahraga ataupun sekedar bersantai bersama keluarga. Berikut liputan Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Kesa Panaji serta pilot drone Rizky Andrianto.
Di atas lahan seluas 10 hektar ini di Jakarta Utara, Pemprov DKI Jakarta mengubah sebuah pemukiman yang dulunya padat penduduk menjadi sebuah taman di tepi Waduk Pluit yang dapat dinikmati oleh warga-warga yang berada di sekitar Taman Waduk Pluit ini. Dan tidak hanya itu, di Taman Waduk Pluit ini dilengkapi juga dengan sejumlah fasilitas seperti lapangan futsal dan juga ada lapangan basket dan juga sejumlah jogging track yang dapat digunakan oleh masyarakat di sini untuk berolahraga. Dan juga tidak hanya itu, sejumlah alat gym juga ditempatkan di Taman Waduk Pluit ini dan juga terlihat seperti adanya alat gym seperti seated bike, lalu air walker serta seat leg press yang ini menjadi salah satu fasilitas favorit yang selalu digunakan oleh para warga yang berkunjung ke Taman Waduk Pluit ini untuk berolahraga dengan menggunakan fasilitas ini. Dan tidak hanya itu, tidak semua warga mengunjungi Taman Waduk Pluit ini untuk berolahraga, namun hanya untuk sekedar berjalan-jalan, lalu untuk juga sekedar duduk dan melihat suasana dan pemandangan yang ada di sekitar Waduk Pluit ini. Dan juga diharapkan nantinya Pemprov DKI Jakarta dapat membuka sejumlah tempat-tempat serupa agar nantinya dapat memberikan ruang bagi masyarakat Jakarta untuk saling berinteraksi dan memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Kristus Sedyakusumo, Kesa Panaji, Berita 1, Jakarta. Selain itu, pemirsa, PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menjadi inspektur upacara Hari Kebangkitan Nasional di Silang Monas. Jarod meminta PNS memberi pelayanan terbaik dengan semangat kebangkitan nasional. Jarod juga meminta PNS DKI Jakarta agar menjaga amanah dan tidak melakukan korupsi atau tindakan lain yang menyakiti hati masyarakat. Jarod berharap Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum perubahan Pemprov DKI Jakarta yang lebih baik. Jarod juga meresmikan 2 bus pariwisata baru Transjakarta. Total kini ada 25 bus pariwisata Transjakarta yang melayani 4 rute. Memberangus setiap pemikiran. Program Nawacita yang disusun pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf indeks kesenjangan tersebut. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan para peletak dasar bangunan kebangsaan. Jika tidak ada satu anak bangsa pun yang kiranya tema pemerataan pembangunan 500 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Saya minta tolong ya, kebangkitan nasional juga diikuti dengan kebangkitan tekad dan mental dia untuk tidak korupsi, tidak bermalas-malas, tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati rakyat, yang benar-benar mempunyai jiwa untuk melayani. Mental-mental seperti ini yang harus dibangkitkan ya. Anda menyaksikan News Update, pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang akan menggebuk bahkan menendang organisasi masyarakat atau ormas anti Pancasila dan ormas yang berhaluan komunis diapresiasi banyak pihak. Salah satunya adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung. Tindakan tegas Jokowi mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya dari Partai Golkar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung memuji tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo ini. Menurutnya, kehadiran ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara sudah seharusnya diberikan peringatan. Pernyataan gebuk dari Joko Widodo menurut Akbar Tanjung merupakan tindakan yang sangat tegas dan ia berharap agar ormas anti Pancasila sudah benar-benar hilang dari negara ini. Ya, kalau dalam konteks Pancasila saya kira kita semua sepakat, setuju. Cuma memang baru pertama ini saya dengar juga Pak Jokowi itu menyebut gebuk gitu ya. Tapi berarti kan beliau juga menganggap sangat serius toh. Karena beliau menganggap juga sangat serius, maka tentu saja kita juga harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau. Komitmen beliau untuk mengambil tindakan yang tidak ragu-ragu. Ambillah, katakan, kalau istilah beliau gebuk, atau berikan tindakan yang tidak ragu-ragu dan tegas terhadap mereka-mereka yang membawa pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan konstitusi, tidak sejalan dengan Pancasila, dan juga mereka-mereka yang dalam
kiprahnya di masyarakat memperlihatkan bahwa mereka tidak komitmen terhadap Pancasila dan konstitusi. Maka saya pikir beralasan terhadap sikap beliau yang menyatakan secara tegas tersebut.